ungkapan Bandung tercipta saat Tuhan sedang tersenyum, mungkin tak berlebihan jika kita juga mengatakan kalau Jogja tercipta ketika Tuhan jatuh cinta. Bersama Jogja, segala kenangan tersimpan rapi. Sesederhana saat kaki melangkah di Malioboro di malam hari. Seolah di tempat ini, kita bisa merasakan romantisme Jogja yang tak pernah ingkar janji. Namun, Malioboro pelan-pelan terus berbenah diri. Lalu apakah ia masih menjadi simbol eksotisme Jogja di masa kini? Bersama saya Yeti Martanti dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Kota Yogyakarta dalam Bincang Budaya. Dan hari ini bersama saya, narasumber yang sangat luar biasa ini. Keren-keren, masih muda ya? Enggak, sepantaran kita. Sepantaran kita ya. Hari ini kita akan ngobrolin nih tentang Malioboro sebagai laboratorium komunal. Malioboro ini menjadi magnet ya kalau di Kota Yogyakarta, artinya banyak sekali masyarakat nggak hanya di dalam Jogja tapi di luar Jogja juga kalau ke Jogja harus ke Malioboro. Nah, ini menjadi salah satu yang pemikat bagi masyarakat yang ada di luar Jogja untuk selalu berkunjung ke Jogja, khususnya ke Malioboro. Nah, kenapa sih begitu daya tarik yang sangat luar biasa di Malioboro ini? Nah, kita ingin ngobrolin dari perspektif yang banyak sekali, perspektif sejarah terkait dengan perkembangan dari Malioboro itu sendiri, kemudian juga dari perspektif sosial, kemudian juga ekonomi, politik bahkan dan budaya. Dan ini saya ingin ngobrolin dengan ada Mas Fajar Wijanarko ini. Halo Yeti. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya cukup hari ini bicara Malioboro, jadi kita cukup semangat untuk kemudian bisa semakin membakar. Ya, membakar seperti pada saat kita berlari. Karena hobinya berlari ini Mbak Purnama. Ini jadi ada Mbak Nimade Purnamasari MA Dus. Hari ini apa kabar? Puji Tuhan, baik, sehat. Menyenangkan. Selalu. Hari-hari selalu menyenangkan. Harus. Dan hari ini bicara Malioboro juga tentu saja menyenangkan. Oh, itu topik yang paling menarik. Kalau kita bicara soal Jogja, pasti Malioboro ya. Nggak bisa lepas gitu. Kenapa Jogja nggak bisa lepas dari Malioboro begitu? Betul. Nah, ini makanya kita ingin ngobrol-ngobrol tentang Malioboro. Yang pertama mungkin Mbak Purnamasari dulu. Oke, gitu. Karena beliau ini juga langsung ditembak begitu. Baik. Biasanya kan sebelah kanan saya dulu, tapi ini beda. Tapi sebelumnya aktivitas apa ini Mbak Purnama, mungkin juga bisa cerita dikit deh Mbak Purnamasari ini aktivitas sehari-harinya apa begitu? Ya, kalau secara sehari-hari saya mengelola Bentara Budaya, okay. itu ruang publik yang memang memberikan apresiasi bagi bentuk-bentuk kesenian apapun bidangnya, apapun latarnya. Kita sampai nggak dapat jadwal deh di sana. Saking penuhnya gitu, udah setiap hari udah langsung blok. di ultimatum. Nggak dapat jadwal di sana. Oke. Jangan begitu, harus kita agendakan. Iya, terus ya selama setahun tuh udah jadwalnya udah banyak banget itu. Ya, monggo Mbak Purnama. Ya, tapi di luar itu juga ya saya lebih ke penulis sastra, Okay. nulis puisi, nulis novel. Jadi memang kalau bicara soal Malioboro, saya pribadi sebagai penulis sastra, saya yang memori yang paling saya ingat itu soal bagaimana Persada Studi Club tahun 80-an itu mereka hidup di sepanjang jalan Malioboro ya. Isinya adalah para penulis yang semua ya. Wah, itu top dan sampai sekarang berpengaruh untuk dunia. Melahirkan sastrawan-sastrawan luar biasa ya kalau di Malioboro ini ya. Keren sekali. Ini berganti sebelum apa kabar yang lain gitu. Harus di apa kabarin semua ini. Ya, Mas Fajar ini hari ini kabar luar biasa. Alhamdulillah. Aktivitasnya sehari-hari apa nih selain di Museum Sono Budoyo? Sesederhana hari ini. Aduh, saya kok berpuitis ya jadinya? Tadi kan Ibu membuka dengan puisi. Iya. Kemudian saya menyambung dengan puisi. Iya. Karena kalau pantun nanti terus udah dicakep-cakepin. Padahal nggak cakep ya. Jadi kalau hari ini saya menggeluti kerja-kerja kebudayaan. Oke. Tidak hanya di museum atau di keraton, tapi juga
kerja-kerja kebudayaan bersama komunitas. Wah, luar biasa. Jadi dua narasumber ini sudah masih muda, keren, dan produktif begitu ya. Kencang banget larinya kayak karyanya. Kalau orang Jawa bilangnya tuh pengestunipun ya Bu. Amin. Ya, oke Mbak Purnama, ini kaitannya dengan topik tadi Malioboro yang memang menjadi daya tarik ya, pemikat bagi semua masyarakat baik yang di Jogja maupun luar Jogja. Nah, sebagai antropolog nih, ketika berbicara tentang Malioboro, menurut Mbak Purnama, mohon maaf saya panggil Mbak Purnama bener ya? Iya, kita masih sepantaran. Iya, kita masih sepantaran nih. Nah, menurut Mbak Purnama itu apa namanya tentang Malioboro ya? Apa yang menonjol, yang unik dari Malioboro itu sendiri? Ya, saya kira tidak ada sepotong jalan yang bisa dilihat dengan begitu banyak dimensi ya. Tadi Mbak Yeti udah nyebutkan dengan sangat lengkap gitu ya. Ada sejarah, ada ekonomi, ada budaya, ada sosial, ada politik gitu. Saya kira itu yang menjadi daya tarik yang khas bagi Malioboro karena sepanjang lini masa historis gitu ya. Malioboro mampu menunjukkan sebagai sepotong jalan yang punya peran begitu penting. Misalnya katakanlah pada tahun ketika ibu kota pindah ke Jogja tahun 40-an, tahun 50-an itu menjelang tahun 50-an, Malioboro memposisikan dirinya sebagai semacam open space, ruang publik di mana semua orang bisa bertemu, saling berdialog, saling berinteraksi, dan itu memperkaya ternyata perjalanan sejarah kita. Kalau tadi saya singgung dikit ya, itu soal puisi juga ya. Puisi. Persada Studi Club itu ya. Itu tahun 70-an, tahun 80-an. Wah, kita tahu nama-nama besar seperti Umbu Landu Paranggi, MH Ainun Najib, nama-nama lain itu semua proses tumbuhnya dari sepotong jalan itu gitu. Dan saya kira sampai sekarang itu yang mungkin membangkitkan romantisme, nostalgia atas Malioboro bahwa dia bukan hanya semacam lintasan, tapi dia juga mewakili perubahan-perubahan yang terjadi di Jogja. Itu menariknya. Menariknya Malioboro ya, jadi menggambarkan bagaimana kemudian perkembangan budaya juga ya mewarnai Jogja ini. Betul. Apa sih yang paling berkesan buat Mbak Purnama tentang Malioboro ini sendiri? Ya, dia menjadi semacam titik pertemuan ya, secara intelektual. Misalnya titik pertemuan antara poros Bulak Sumur, di mana kita tahu di situ lahir begitu banyak intelektual, akademisi dan seterusnya. Mereka bertemu di Malioboro bersama dengan para seniman yang berasal dari kampus Asri di Gampingan gitu. Jadi ada semacam periode ketika komunitas dari dua kutub yang berbeda, satunya intelektual, satunya nyeniman gitu ya. Mereka ketemu di Malioboro. Wah, jadi kolaborasi yang sangat bagus ini ya. Itu yang saya kira, wah, saya kan orang Bali ya. Ketika saya masuk ke Jogja, saya melihat satu hal yang sangat kuat dari Jogja, kolaborasi tadi. Itu yang sangat kentara dan saya kira Malioboro mewakili itu. Kolaborasi ide-ide yang berbeda, kolaborasi latar belakang yang beragam gitu, dan semuanya cair gitu aja. Jadi sesuatu yang berbeda itu justru cair ya di Malioboro gitu ya, karena kolaborasi yang indah ini ya. Betul. Kalau dulu Mbak Purnama mungkin lihatnya dari apa ya, di luar Jogja gitu ya, di luar Jogja. Sekarang berada di lingkungan Jogja, tentu saja berbeda ya perubahan ini. Artinya pada saat dulu melihat Malioboro di luar Jogja itu sendiri dan sekarang melihat dalam pandangan di dalam Jogja itu gimana Mbak Purnama melihatnya dulu dan sekarang begitu? Iya, memang perubahan itu niscaya ya, tidak terelakkan. Memang kita sekarang melihat ya Malioboro hanya sebagai sepotong jalan, poros ekonomi begitu ya, dan lebih banyak termunculkan sebagai destinasi wisata gitu. Tapi sebenarnya saya kira penting untuk menghadirkan lagi peran-peran Malioboro di masa lalu itu tadi sebagai titik pertemuan, kolaborasi, persemaian gagasan intelektual dan seterusnya begitu. Ya, saya kira hadirnya Malioboro dengan segmen yang sifatnya ke ekonomi atau sentra-sentra wisata itu adalah kecenderungan zaman kita hari ini. Ya, yang nggak bisa dipungkiri ya. Nggak bisa dipungkiri sebenarnya. Tapi bagaimana kemudian kita menyiasatinya? Kita hadirkan kembali memori-memori, bukan untuk nostalgia, bukan untuk romantik ya, tapi karena itu adalah sebuah nilai yang tertanam di Malioboro sepanjang jalan sejarah perubahan Yogyakarta. Jadi saat ini dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, barangkali kan dulu itu kan berkembangan Malioboro kemudian mohon maaf aspek ekonomi kan lebih dominan gitu perkembangan saat ini. Kemudian kan ini menjadi salah satu
penyeimbang bagaimana kemudian penataan kawasan Malioboro itu kan dilakukan oleh pemerintah. Ini sebenarnya kan menjadi penyeimbang begitu. Nah, gimana menurut Mbak Purnama dengan apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah bahwa ya memang nggak seharusnya dominasi hanya dalam satu aspek saja begitu. Itu gimana Mbak? Iya, saya Purnama kira Sari? memang kita butuh semacam upaya-upaya yang berkelanjutan seperti itu Oke, ya, oke. Mbak Yeti ya. Kita menyadari bahwa perubahan itu niscaya, kita menyadari kesejarahan itu penting gitu ya. Sehingga saya kira bentuk-bentuk penataannya bukan sekedar penataan yang aspeknya fisik. Saya senang sekarang karena ada semacam kesadaran Oke. untuk membangkitkan lagi makna-makna dari hadirnya Malioboro bagi kota Jogja. Oke. Artinya penataannya bukan penataan yang sifatnya struktur, Iya. tapi juga penataan yang sifatnya budaya. Oke. Ya. Jadi justru apa yang dilakukan untuk penataan ini, penyeimbang ini adalah memperkuat ya, menguatkan lagi value atau nilai Malioboro itu sendiri. Betul, betul. Ini menarik. Oke, oke, terima kasih Mbak Purnama Sari. Ini sekarang kita Duh, berganti giliranku nih. berganti di Mas Fajar gitu ya. Sebagai tentu saja juga sebagai sejarawan ya. Waduh, sejarawan gitu. Tapi nanti dulu Mas Fajar, sebelum kita bercerita ataupun ngobrol mungkin lebih lanjut lagi, kita jeda sejenak. Nah, kembali lagi nih Mas Fajar. Mas Fajar mungkin lebih lebih bicara pada perspektif sejarah ya. Jadi kalau kita melihat Malioboro secara umum, secara garis besar begitu, menurut Mas Fajar sendiri, perkembangan Malioboro itu dari masa ke masa, dari perspektif sejarah itu seperti apa Mas Fajar? Iya, sesederhana kemudian melihat Malioboro hari ini sebagai sentral, sebagai jalan utama, atau kalau zaman dulu disebut sebagai Raja Marga, jalan khusus raja, pun tidak bisa dielakkan dari perkembangan atau pertumbuhan kota kerajaan. Kita melihat Malioboro hari ini begitu padat. Sebenarnya yang dikerjakan pemerintah hari ini sudah dilakukan juga oleh pemerintah kolonial ataupun keraton di tahun-tahun atau puluhan tahun sebelumnya. Kalau bicara Malioboro sebagai ruang komunal, bertemunya antar entitas, itu juga sudah terjadi. Apalagi kalau kemudian kita melihat bagaimana kemudian hari itu Malioboro, kawasan Malioboro yang begitu sempit sebenarnya, itu menjadi satu kawasan yang menjadi pertemuan antara para pedagang Monconegari yang dia akan berdagang di Beringharjo. Gitu. Jadi mereka harus melewati Tugu, kemudian Tugu Wek, Tugu ke selatan, kemudian bertemu kawasan Malioboro, dan mereka akan bertemu satu kampung Ketandan untuk kemudian dimintai pajak. Tondo, gitu, dimintai pajak dan bertemu di Beringharjo. Untuk kemudian menjajakan apa yang menjadi hasil bumi atau yang menjajakan apa yang kemudian menjadi satu komoditas perdagangan pada saat itu. Nah, pada periode Sultan ke-8 jelas sekali Malioboro berubah secara fantastis. Karena bangunan-bangunan yang semula semi permanen berubah menjadi permanen. Melihat Malioboro hari ini yang kemudian didominasi oleh gedung-gedung permanen, gedung-gedung tanaman-tanaman bata begitu. Itu terjadi sejak periode Sultan ke-8 dan memang didedikasikan untuk perkembangan perekonomian sekaligus mengakomodasi berbagai entitas. Tidak hanya Chinese pada saat itu, tapi juga ada Arab, India begitu, dan terutama kebutuhan-kebutuhan kolonial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan keraton sebagai pusat pemerintahan dari sebuah kota kerajaan. Nah, bicara tentang Malioboro sebagai ruang komunal, nah itu sudah terjadi pada saat itu. Dan hari ini Mbak Purnama tadi mempertegas lagi bagaimana kemudian Malioboro ini hadir sebagai laboratorium, tidak hanya laboratorium untuk akademis, di mana Malioboro melahirkan banyak sekali para cendekiawan, tapi juga seniman yang hari ini menyeimbangkan. Bagaimana kota Jogja tidak sekadar tadi didominasi oleh para akademisi yang kemudian disebut sebagai kota pelajar, tapi juga kota seniman, di mana para seniman-seniman itu tumbuh dan menghasilkan karya. Tidak pernah ada satu karya yang memiliki ciri khas kalau tidak berasal dari Jogja. Kita melihat banyak sekali karya-karya seni yang muncul di Nusantara, muncul di Indonesia kebanyakan, tapi mereka cenderung memberi satu warna yang
seragam. Sementara ketika kita melihat bagaimana kemudian ruang-ruang seni atau Malioboro sendiri itu sebagai satu laboratorium bagi para seniman, mereka menghasilkan satu identitas. Nah, ini yang perlu kemudian kita gali lagi, kita kaji lagi, kita dorong, kita ketengahkan di tengah masyarakat bahwa pembangunan Malioboro hari ini tidak sekadar kemudian bicara tentang ekonomi, bicara tentang bagaimana sosial dan masyarakat itu kemudian dijadikan pada satu tempat atau kemudian perkumpulan-perkumpulan komunitas itu bisa hidup di Malioboro, tapi juga kemudian bagaimana ini menjadi satu ruang seniman yang mereka hari-harinya bisa terus berproduksi, yang hari-harinya mereka tetap berkarya dan dinikmati secara langsung tanpa berbicara tentang panggung-panggung yang megah. Iya. Gitu. Kalau kita mendengarkan sejarah itu langsung terdiam gitu ya. Langsung terdiam gitu. Jadi mendengarkan. Nah, ini justru kalau kita lihat itu kan Malioboro juga menjadi penanda ya. Artinya banyak sekali bagaimana dalam sebuah kurun waktu atau periodisasi begitu di Malioboro ini menggambarkan sebuah perkembangan. Betul. Begitu. Perkembangan budaya. Nah, Mas Fajar sendiri melihat Jogja itu kan kemudian kita bisa juga melihatnya dari Malioboro ini. Betul. Bagaimana kemudian perkembangan Malioboro. Nah, ini gimana menurut Mas Fajar itu sendiri? Ya, tadi seperti statement di pembukaan. Hari ini Malioboro terus berbenah diri. Terus berbenah diri. Oh. Dan semua kemudian dibenahi. Zaman dahulu kita tidak kemudian melihat Malioboro ini sebagai satu pertokoan. Iya. Atau kemudian karena saat ini kan juga kita lihat bahwa sebenarnya kan di Malioboro itu kan juga didominasi ya pertokoan-pertokoan banyak sekali begitu. Betul. Yang sepertinya itu kayak menggambarkan pusat perniagaan gitu. Betul. Kan pada waktu itu dan Betul. Sekarang. Apakah itu Betul. memang relate ya? Artinya memang ada hubungan yang dulu dan sekarang begitu. Sebenarnya kalau bicara tentang komoditi di Malioboro itu berkembang paling tidak itu pasca 1870-an. Nah, sebelum itu ya kami melihat catatan-catatan terkait Malioboro pure sebagai jalan. Kalau di catatannya Pak Peter Carey disebut jalan yang berhiaskan untaian bunga. Sehingga semua karena berasal dari kata Malyabara, sehingga tamu-tamu kehormatan, semua tamu-tamu kerajaan pasti akan melewati situ. Ya secara praktis kita memang tidak, pada saat itu memang kota kerajaan tidak banyak membangun jalan-jalan besar. Jalan-jalan besar baru dibangun itu periodenya Dendels. Ya, bagaimana kemudian beliau membangun satu jalan penghubung yang cukup megah. Nah, di Jogja sendiri yang terkenal sebagai hutan dulunya, kawasan hutan, sehingga jalan-jalan yang dibangun hanya jalan-jalan protokol, jalan-jalan utama. Sehingga termasuk salah satunya Malioboro. Betul, sehingga orang ketika datang ke Jogja pasti langsung kemudian menandai. Jadi Malioboro ini menjadi statement dari sebuah kota kerajaan. Nah, pasca 1870 masuknya industri, kemudian 1910 lahirnya keberadaan ini, lahirnya stasiun, kemudian listrik itu kemudian semakin meningkatkan industrialisasi dari Malioboro ini. Kawasan ini kemudian semakin bertumbuh. Kalau bisa dikata ya semakin berkembang, semakin berbenah, di mana kawasan yang semula hanya sekadar menjadi satu jalan protokol ini kemudian menjadi satu kawasan industri, kawasan komoditi, kawasan bersinggungan antar etnis dan komunitas, kawasan di mana masing-masing kelompok seni atau masing-masing kelompok perekonomian itu mereka mendapat keuntungan, mereka hidup di Jogja ini, di kota kerajaan. Bahkan masing-masing entitas tersebut memberi satu penghargaan terhadap Malioboro dengan memberikan penanda-penanda melalui satu bangunan-bangunan yang bisa kita lihat. Iya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih kemudian dilestarikan. Ada Indis, ada corak Hokian dan lain sebagainya. Bahkan ada tugu-tugu yang kemudian menandai, oh ini menjadi penanda perjuangan, ini menjadi penanda penghargaan dari etnis tertentu atau entitas tertentu kepada keraton dan lain sebagainya. Dan ini perlu kemudian dibaca kembali di era atau di tengah pertumbuhan perekonomian, di tengah pertumbuhan fasilitas publik, sehingga masyarakat ketika hadir di Malioboro tidak sekedar kemudian menikmati, oh Malioboro ini sebagai satu bagian dari fasad yang harus dikunjungi di Yogyakarta. Karena ada yang seperti itu ya Mas Fajar. Jadi kadang orang itu berkunjung ke Malioboro itu hanya ya Malioboro punya nama gini, terus datang aja gitu. Tapi mungkin ada beberapa
masyarakat begitu yang memang melihat Malioboro dari hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mbak Purnama, oleh Mas Benar Fajar sekali. juga begitu, punya value, punya nilai begitu yang mungkin banyak orang juga yang mungkin paham banget tapi ada yang kurang Betul, paham karena betul. mereka melihatnya Malioboro hanya saat ini, sehingga itu kayaknya perlu ya ditumbuhkan Betul. kembali ya nilai-nilai yang kemudian sebenarnya itu justru menjadi faktor penting untuk Malioboro itu sendiri. Gimana Mas Benar, Fajar? benar. Karena hari ini kalau melihat pembangunannya, kecenderungan pembangunan Malioboro memang banyak menutupi berbagai penanda-penanda. Misalnya oke. Tugu. Tadi Mbak Purnama sempat berbicara bagaimana kemudian pada saat Yogyakarta sebagai ibu kota, Oke. berakhirnya agresi militer Belanda kedua. di mana prajurit atau pasukan Belanda itu dipukul mundur atau mereka menarik pasukannya. Itu ada penandanya di dekat hotel Ina Garuda, Grand Ina saat ini. Nah, tapi masyarakat tidak Banyak yang nggak paham ya itu yang nggak tahu ya bahwa ada monumen begitu ya di sana. Betul. Banyak sekali penanda-penanda zaman di kawasan Malioboro, tapi semua kemudian tersamarkan. Entah itu dari polusi visual, mohon maaf, atau kemudian Polusi visual bahasanya ya. atau kemudian dari pembangunan hari Oke. ini. Ya. Jadi memang kalau melihat Malioboro ya tidak sekadar kemudian melihat Malioboro yang saat ini kesuksesan aglomerasi dari pedestrian itu berhasil, tapi juga melihat bagaimana perjalanan satu lanskap 200 tahun ini harus tetap dijaga ketahanannya. Harus terus dijaga ya Betul. ketahanannya. Wah, menarik sekali nih Mas Fajar bercerita panjang lebar tentang bagaimana kemudian Malioboro ini juga dengan aktivitasnya menjadi penanda perkembangan budaya yang ada di Jogja. Nah, ini kembali kepada Mbak Purnama ini. Oh ya, siap. Aduh, ya jadi gini Mbak Purnama, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Mas Fajar kaitannya dengan kesejarahan ya dari pandangan sejarah begitu. Ya. Nah, kemudian kalau menurut Mbak Purnama sendiri, faktor apa saja sih yang melatar belakangi kaitannya dengan pertumbuhan Malioboro sebagai ruang komunal begitu, seperti yang terjadi saat ini begitu? Iya, faktor memang sifatnya pasti sangat kaya, sangat beragam. Terlepas juga misalnya dari faktor yang sifatnya bahwa kota itu kan bertumbuh ya, Iya. Mbak Yeti ya. Bertumbuh dengan ditandai misalnya kawasan makin padat, tadi sudah disinggung, pemukiman juga makin pepat begitu ya. Dan juga ketika pemukiman makin pepat, setiap orang kan punya kepentingan bagaimana mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, disitulah kemudian Malioboro, saya kira titik perubahannya yang krusial terjadi pada saat kesadaran itu muncul. Malioboro sebagai jalan utama dalam konteks sejarah, dalam konteks budaya, kemudian berkembang menjadi jalan utama dalam konteks ekonomi. Karena itu mewakili bahwa Jogja yang semakin padat ini membutuhkan masyarakat yang bersiasat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya gitu. Malioboro menjadi tarik-menarik kepentingan pada akhirnya, kepentingan untuk pelestarian atas nama kebudayaan atau kepentingan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi ya saya kira faktor ini yang menjadi penentu arah dan wajah Malioboro hari ini, saya kira gitu. Tapi memang ada satu hal yang perlu diperhatikan dari ucapan Mas Fajar tadi adalah kita nggak bisa mengingkari bahwa Malioboro pada akhirnya menjadi milik semua orang. Iya, betul. Iya kan? Semua orang berkepentingan dari sepotong jalan itu. Kepentingan macam-macam lah. Macam-macam ya. Jadi kita harus menyadari bahwa barangkali bentuk-bentuk kita memandang Malioboro dan juga bagaimana kita kelak akan menatanya, kita juga harus memperhatikan siapa saja sih yang berkepentingan untuk hidup dari sepotong jalan itu. Sehingga pada akhirnya ya Malioboro betul-betul hadir sebagai sebuah jalan yang utama, jalan yang mulia, yang memberikan manfaat seluas-luasnya bagi siapa aja yang ada di situ. Yang punya kepentingan di sana untuk semua kepentingan. Betul. Berarti harus diakomodir semua ini Mbak Purnama. Gimana ini terus? Itu agak terus yang tricky. harus ini gimana ini terus? Kalau misalnya kan kita harus mengakomodasi banyak kepentingan ini, tapi bagaimana kemudian bijak? Artinya tetap memperkuat value nilai sendiri dari Malioboro itu. Gimana nih Mbak Ya, Purnama? itu memang tricky karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang Iya, kan. nah itu. Itu Berarti harus dipilih disadari. Betul.
betul. Tapi punten itu harus disadari bahwa Oke. kita tidak bisa Aduh, pakai punten juga, pakai bahasa apa aja. campur-campur. Iya, campur-campur, ya. Nah, karena itulah kita harus menyadari mana yang bisa menjadi semacam, ya kita harus pahami bahwa Malioboro itu adalah sebuah jalan yang simbolis. Oke. Sebuah jalan yang setidak-tidaknya meskipun tidak bisa memenuhi semuanya kebutuhan, tapi kita punya semacam titik-titik penting. Makna-makna penting yang mau kita taruh pada Malioboro hari ini itu seperti apa. Nah, saya kira konteks penataan juga akhirnya begitu gitu. Kita memahami, oke, kita nggak bisa mengelakkan peran budayanya, kita nggak bisa mengelakkan peran sejarah, peran ekonominya juga, peran karena menjadi penghidupan begitu ya. Betul. Kalau apa namanya bisa lestari tapi nggak menghidupi juga gimana? Ya, betul. Aduh, tapi bukan kemudian jadi dilema ini. Artinya bahwa berarti pengambil kebijakan ya tentu saja harus banyak berkomunikasi dengan Pasti. banyak pihak ya ini ya. Pasti, betul. Ya tujuannya untuk mencari equilibrium lah. Nah, Ya, penyeimbang semuanya. penyeimbang semuanya begitu. Karena saya kira penting kita untuk merawat kesadaran seperti ini. Tapi kalau menurut Mbak Purnama itu penyeimbang ya, tapi sebenarnya apa sih yang kemudian kalau konteks hari ini yang kemudian lebih diprioritaskan begitu? Artinya kan kita memang harus menyeimbangkan dari aspek semuanya ya. Tadi ada kepentingan ekonomi, kemudian juga budaya, sosial dan sebagainya. Nah itu kalau menurut Mbak Purnama sendiri melihat konteks Malioboro hari ini tuh apakah ada yang Kalau bisa memang semuanya ideal ya. Oke. Kalau bisa ya. Kayaknya ini aman deh, harus aman ya gitu. Kayaknya harus aman ini. Katanya nggak bisa memenuhi Aduh. kesenangan semua orang. Saya nggak bisa aman, jadi saya tanya ke Mas Fajar dan Mbak Purnama maksudnya gitu loh. Ya, tapi saya orangnya pemimpi ya. Oke. Jadi ya. saya punya berangan-angan bahwa model-model pelestarian nilai, pelestarian budaya itu tidak hanya bisa dilakukan ansih kepada titik itu sendiri gitu, tapi bisa dengan bentuk-bentuk yang lain. Misalnya ya seperti tadi, narasi-narasi tentang sejarah Malioboro yang sekarang kita tidak ketahui, mungkin kita sekarang penting untuk mendokumentasikannya, Oke. untuk iya, mencatatnya benar. kembali dan menghadirkannya kepada ya generasi-generasi hari ini gitu. Karena kan generasi hari ini taunya Malioboro saat ini ya. Betul. Nggak tahu Malioboro dengan cerita dan sejarahnya, Ya. latar belakang budayanya begitu. Kita butuh narasi yang lebih kreatif Oke. untuk Nah. menjelaskan bagaimana Malioboro dari masa ke masa, termasuk nilainya. Iya. Nah itu, ini yang harus ngobrol banyak dengan komunitas, narasi kreatif itu seperti apa gitu. Iya, betul. Ini harus tanya siapa ini, Mbak Purnama atau Mas Fajar nih kalau Mbak narasi Purnama. kreatif. Nah ini yang Senjata biasa, makan tuan. iya, yang biasa nanganin Bentara Budaya nih, narasi kreatif itu yang seperti apa ini yang kalau yang pas begitu disampaikan di Malioboro, Mbak Purnama? Mungkin apalah gitu. Ya, aku nggak tahu, mungkin nanti Mas Fajar bisa nambahin ya. Aduh, menarik ini. Ya, aku membayangkan gini, Mbak Yeti, ada semacam apa ya, narasi itu bisa dibangkitkan dengan Iya. cara apa saja, nggak cuma bentuknya teks, tapi juga bisa bentuknya peristiwa, Oke. atau bisa juga dengan bentuk-bentuk yang beragam lah, macam-macam lah. Dan ya, narasi-narasi ini penting dihadirkan misalnya dalam bentuk peristiwa-peristiwa budaya, dalam bentuk agenda-agenda lain gitu, yang intinya adalah membangkitkan kesadaran kita bahwa ada sesuatu dari sepotong jalan itu gitu. Salah satunya mungkin ini yang akan Iya. kita lakukan ya, bahwa Malioboro akan kita potret dalam perangko ya. Ini mungkin salah satunya ya, itu Ya. sebagai peristiwa budaya juga ini ya nantinya. Betul, Iya. betul. Jadi dari cara-cara seperti itulah kita akhirnya, oh ternyata ada sisi berbeda dari Malioboro yang tidak kita ketahui, dan ternyata itu memberikan makna bagi hadirnya Malioboro dalam ya beragam konteksnya lah gitu. Iya. Saya Aduh, kira. menarik sekali ini. Pengennya kita ngulik terus nih apa Benar, nih, karena benar. beliau ini kan sangat wah expert lah kalau Walah, kaitannya dengan jauh banget. Narasi kreatif ya, tadi narasi ya, Bu. kreatif tadi menarik ini. Sebenarnya pengen nanya sampai detail tapi oke lah. Kita lanjut sebelum Mas Fajar, nanti Siap. kita jeda sejenak. Apa yang disampaikan Mbak Purnamasari? Masih ini deh, masih apa ya? Masih penasaran juga ini kaitannya dengan narasi kreatif gitu. Ini kayaknya aku bergeser deh ke Mas Fajar. Oke. Harus tanya juga nih, gimana Mas Fajar ini untuk kemudian untuk anak-anak sekarang itu biar
artinya biar kontekstual lah, biar bisa menerima dengan hal-hal yang mungkin akan menjadi cerita bahwa Malioboro tidak hanya hari ini, tapi ada cerita-cerita di balik itu. Nah, ini narasi kreatif yang seperti apa ini Mas Fajar? Mungkin yang bisa dimuatkan lah, disampaikan di Malioboro ini. Iya. Sebenarnya kalau bicara tentang narasi kreatif, hari ini kita melihat generasi muda. Ya, generasi bukan baby boomer, Gen Z gitu ya. Gen Z memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasi diri. Jadi kalau mereka datang ke Malioboro, kalau tidak belanja, ya paling tidak mereka berfoto. Nah, kecenderungan foto ini menjadi satu bentuk aktualisasi diri dari generasi muda yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Di mana kita bisa kemudian membuat satu ruang-ruang diskusi atau kemudian kita bisa membuat satu ruang-ruang pamer untuk menunjukkan bagaimana perjalanan tadi satu kawasan Malioboro ini yang kemudian sudah bertransformasi dari masa ke masa. Ya sekedar kemudian memberi satu catatan-catatan singkat berbicara tentang narasi-narasi kreatif yang cukup singkat yang kemudian bisa mereka peroleh. Tidak perlu dalam-dalam, tapi mereka bisa kemudian merasakan bahwa yang hari ini, yang kemudian hari-harinya mereka lalui, tidak sekedar menjadi jalan utama dari kota Yogyakarta, tapi juga jalan yang penuh atau syarat akan makna, syarat akan filosofi, syarat akan macam-macam ya, syarat akan nilai budaya dan lain sebagainya. Dan tadi kalau bicara tentang Malioboro menghidupi, benar gitu. Bagaimana kemudian kedekatan Malioboro dengan Margomulyo. Mulyo ini menghidupi, benar. Tapi tidak hanya menghidupi yang diharapkan dari Malioboro, tapi juga memberi mukti. Bagaimana Mulyo itu memang kemudian menghidupi, tapi mukti itu bermanfaat untuk semuanya. Gitu. Jadi tidak hanya Kamulyan, tapi juga Kamukten. Di Malioboro ini. Nah, kan anak-anak sekarang ini kan ini Mas Fajar, ekspresif orangnya. Bener. Anaknya kan ekspresif. Jadi apakah memungkinkan ya ada sebuah instalasi seni begitu semacam apa ya Mbak Purnama, kayak mungkin pohon pesan itu ya, yang mungkin atau apa mungkin kemudian diajak interaktif gitu. Betul. Kemudian untuk bisa menyampaikan dalam bentuk apapun lah gitu. Betul. Surat atau pohon pesan, instalasi seni yang mungkin dimuatkan di sana atau seperti apa ya Mas Fajar, selain tadi disampaikan diskusi, eksebisi, pameran dan sebagainya. Iya, sebenarnya kalau bicara tentang bagaimana pendayagunaan pemanfaatan Malioboro ini begitu luas ya Mbak Purnama. Apalagi kalau kemudian kita melihat beberapa waktu terakhir Malioboro sendiri ternyata lahir sebagai tadi laboratorium seni. Sebagai ruang-ruang ekspresi dari para seniman. Mereka bisa memamerkan karya-karya atau instalasi seninya. Gitu. Nah, cuma lagi-lagi itu hanya menjadi satu instalasi yang kemudian dinikmati secara visual, orang lihat foto selesai. Nah, ini kemudian bisa sayang ya tangkap, kalau cuma seperti itu ya. Kita bisa tangkap. Saya ingat sekali di mana pada saat sebelum pandemi ada satu instalasi gajah putih di ujung Malioboro di dekat titik 0 km. Yang itu benar-benar instalasi gajahnya bersama anaknya itu memang hanya dicat putih. Pada saat itu kemudian saya tanya, ada salah satu seniman di Bantul pada saat itu menempatkan di situ, Pak Dunadi. Kemudian beliau menjawab, ya sederhana karena hari ini orang itu kehilangan ruang-ruang untuk berekspresi, sehingga beliau menciptakan satu instalasi seni tersebut untuk kemudian orang bisa mencoret. Coretannya ternyata bukan sekedar vandalisme tanda kutip, tapi bagaimana kemudian harapan mereka, kesan mereka terhadap Jogja. Nah, ini kita bisa kemudian membaca trigger-trigger tersebut di generasi muda saat ini, memberi satu kesempatan mereka untuk kemudian mereka bisa mengekspresikan diri, atau kemudian memberikan satu instalasi yang sifatnya edukasi. Tempo lalu membaca Malioboro sebagai satu fasad yang dia bercerita tentang 1000 kelir, mengedukasi tentang karakter dari tokoh-tokoh wayang melalui kawasan tersebut yang notabene sebenarnya kita pelajari karakternya juga di kehidupan sehari-hari. Nah, itu menjadi satu bentuk kerja-kerja kreatif hari ini yang kemudian bisa dinikmati secara sederhana oleh generasi muda, tanpa mereka kemudian terbebani untuk membaca nilai, tanpa kemudian mereka terbebani untuk mengaplikasikan hal-hal yang sifatnya filosofi lah. Seperti mengalir aja, mereka tahu sesuatu gitu ya. Jadi, ini tokoh ini. Sekedar membidik satu tokoh atau ini kemudian karakternya seperti ini. Tapi mereka kemudian nyantol itu.
atau sekedar mereka kemudian mengenal. Hmm. Yes, kan ketika kenal maka mereka kemungkinan sayang ya Mbak. Jadi kalau peribahasa kan tak kenal maka tak sayang. Nah, ketika mereka kenal, mereka punya kemungkinan untuk kemudian lebih sayang terhadap kawasan ini. Dan jatuh cinta ya. Jatuh cinta. Harus jatuh cinta. Tetep ya. Nah, menarik sekali apa yang disampaikan Mas Fajar. Nah, ini kalau menurut Mas Fajar sendiri kan Malioboro dengan tentu saja dengan kondisi saat ini, tatanan saat inilah ya, banyak hal yang kemudian mewarnai. Kalau bilang merubah ya sebenarnya itu perkembangan. Betul. Jadi mewarnai Malioboro itu sendiri kan sudah cukup ideal belum sih kalau misalnya kita bicara kaitannya dengan sebagai ruang tadi, ruang yang bisa mengakomodir banyak kepentingan banyak pihak, itu sebenarnya ini Malioboro ini menjadi ruang yang sebenarnya ideal nggak gitu Mas Fajar? Kok pertanyaannya jebakan ya? Kalau bicara hari ini Malioboro cukup ideal atau tidak, satu, upaya untuk menatap teman-teman, rekan-rekan dari pedagang kaki lima untuk kemudian desentralisasi ini cukup salah satu bentuk tindakan atau kerja-kerja dari pemerintah yang cukup ideal untuk kemudian bisa memberi satu ruang di mana mereka satu tidak sikut-sikutan atau kemudian mereka punya satu ruang untuk bernaung tanda kutip dan mengakomodasi juga kepentingan masyarakat untuk kemudian bisa menikmati kawasan pedestrian gitu. Nah, di sisi lain sebelum hari ini kami sebelum pandemi terutama kami masih kerap menyaksikan Malioboro ini sebagai ruang ekspresi para seniman. Yang hari-harinya mereka kemudian bisa bermain, yang hari-harinya mereka tidak hanya sekedar kemudian tidak hanya sekedar mereka kemudian mencari penghidupan dari Malioboro, tapi mereka bisa mengekspresikan bagaimana kerja-kerja seni mereka. Nah, sementara kalau kemudian melihat kepentingan yang jauh lebih luas tentang penataan kota, tentang pengembangan satu kawasan administrasi atau melihat fasad Malioboro hari ini yang lebih tertata, ini cukup dalam tanda kutip cukup membanggakan di mana teman-teman yang hari ini mungkin memiliki gap waktu 2 tahun tidak bisa kunjungan ke Malioboro, ketika mereka berkunjung mereka melihat satu perubahan. Mereka punya ruang untuk tanda kutip tadi aktualisasi budaya, di mana mereka tidak sekedar kemudian menikmati satu Malioboro yang padat zaman dulu, tapi hari ini menikmati Malioboro yang syahdu. Gitu. Jadi yang kalau jam 6 sampai jam 9 mereka bisa menikmati CFD-nya gitu Malioboro. Tanpa ada kendaraan, tanpa ada gangguan. Dan di situ menjadi satu ruang tadi kalau Mbak Purnama bicara menjadi ruang interaksi. Tidak hanya masyarakat Jogja yang hadir, tapi mereka dari berbagai daerah tumpah ruah di Malioboro untuk kemudian ya tadi menikmati potongan jalan ini. Jadi terjawab nggak ya Mas Fajar tadi? Saya termotivasi banget sebenarnya. Yang ideal tidak untuk mengakomodasi banyak pihak, banyak kepentingan. Hari ini untuk masyarakat secara luas cukup ini ya, cukup memberi satu jawaban ideal. Memang perlu banyak PR yang harus dilakukan lagi. Tidak hanya pemerintah tentunya, stakeholder atau pemangku kebijakan, tapi masyarakat sendiri, komunitas dan lain sebagainya yang kemudian turut membangun Malioboro, karena Malioboro tidak sekadar milik pemerintah, tapi milik bersama. Milik bersama. Jadi sebenarnya apa sih yang perlu dikuatkan lagi atau yang perlu dioptimalkan untuk memperkuat value nilai dari Malioboro itu sendiri, Mas Fajar? Kalau apa yang kemudian perlu diperkuat ya, atau kemudian hal-hal apa yang kemudian hari ini perlu nilainya perlu kemudian disampaikan kembali. Sederhana, kalau bicara tentang aspek ekonomi ya Malioboro hari ini sudah menjadi sentra dari komoditas, sudah menjadi sentra dari perekonomian. Tapi kalau kemudian bicara tentang persoalan sosial atau kemudian bagaimana orang-orang ingin memanfaatkan Malioboro, nah ini nampaknya perlu ditata ulang. Penataannya dalam artian begini, karena kawasan Malioboro sebenarnya ruasnya tidak begitu panjang, hanya sekitar 1,2 kilometer. Nah, tapi yang ingin kemudian memanfaatkan ruang ini begitu banyak. Nah ini, jangan sampai kemudian Malioboro hanya Malioboro hanya menjadi satu laboratorium sosial yang semua orang itu tumpah ruah di situ. Tapi tidak ada hal yang kemudian bisa didorong, entah itu dari perspektif seni, entah itu dari perspektif yang lain, begitu.
orang lagi-lagi orang hanya menikmati Malioboro sebagai tadi ruang seni tok gitu, tapi ada hal-hal lain yang kemudian terkesampingkan. Jadi harus seimbang ya ini tadi. Seyogyanya ya begitu. seimbang ya. Wah, menarik sekali ini. Mbak Purnama tadi Ya? udah disampaikan oleh Mas Oh, Fajar. oke. Giliran Kalau saya. menurut Mbak Purnama gimana nih? Iya, jadi kan Ya. sebagai apa namanya yang biasa gitu kan berhadapan dengan orang-orang kreatif begitu. Nah, Ya. kalau Mbak Purnama sendiri gimana melihat Malioboro itu yang apa yang harus kemudian lebih dikuatkan di sana? Iya, kalau saya sih gini Mbak Yeti, saya lebih condong untuk percaya pada penguatan basis-basis pengetahuan lokal. Oke. Karena kan di tengah gempuran arus perubahan yang terjadi hari ini, gadget kita Iya. bisa dapat pengetahuan yang begitu banyak dari luar negeri. Tak terbendung ya? Tidak terbendung. Tidak terfilter. Tidak terfilter. Apa aja kita bisa tahu. Iya. Tapi yang menjadi ironis, basis-basis pengetahuan lokal yang terkait dengan sebuah kota dan kebudayaannya itu ternyata tidak sebanding dengan paparan informasi yang kita dapat dari luar. Nah, jadi kalau saya punya mimpi, bagaimana jika kita melakukan penguatan terhadap basis-basis pengetahuan lokal tadi. Oke. Dengan cara-cara misalnya, saya tidak tahu, kalau kita bergantung pada institusi pendidikan itu sifatnya terlalu formal, Formal ya. kadang-kadang juga itu terlalu rigid gitu ya. Saya kira Mencekik. mencekik katanya. Harus bicara dengan banyak komunitas ini ya. Betul, titik masuknya komunitas Iya. untuk memperkuat basis-basis pengetahuan lokal. Katakanlah kalau dalam konteks ini sepotong jalan bernama Malioboro, apa yang terjadi di sana selama ini gitu. Nah, itu saya kira lebih strategis daripada kita hanya berkutat dengan upaya-upaya pelestarian yang kadang-kadang sifatnya justru malah meniadakan unsur-unsur yang sifatnya hibriditas budaya dengan budaya modern. Kadang-kadang iya. atas nama pelestarian kita begitu kuat, tapi kita melupakan bahwa hibriditas, perubahan itu keniscayaan. Padahal itu yang terjadi hari ini ya. Betul, yang diperkuat basis pengetahuannya, karena Oke. disitulah nilai-nilai itu bisa lestari. Oke. Menurut saya sih gitu. Oke. Di samping ya tadi penataan Malioboro ya kita gembira lah sudah tertata dengan baik gitu pelan-pelan. Ya Oke. berbenah nggak bisa instan lah, Mbak. Iya, Pelan-pelan kan. Betul. Gak bisa instan ya kayak membalikan apa saja gitu, Betul. balikan tangan. Padahal proses ini kan berharap ada terjadi seperti hari ini. Penataan Malioboro ini kan berapa puluh tahun yang lalu yang sudah diharapkan gitu. Ya. Nah, ini saya tanya juga harapan-harapan ini. Sebelum tadi harapan masyarakat, harapan banyak pihak begitu. Nah, ini kalau harapan dari Mbak Purnama kaitannya dengan Malioboro di masa depan seperti apa? Ya, kita nggak bisa kembali lagi ke masa lalu bahwa Malioboro betul-betul menjadi tempat pertemuan, kolaborasi, persemaian ide dan seterusnya. Itu mungkin kehendak zamannya Malioboro begitu di masa lalu. Kehendak zaman Malioboro hari ini adalah ya kita tahu yang kita lihat sehari-hari. Saya nggak tahu kehendak zaman di masa depan gitu ya. Tapi saya membayangkan ya menjadi sepotong jalan yang manusiawi lah untuk semua Manusiawi. orang, bisa mewakili berbagai kepentingan, kebutuhan, apapun itu kelak gitu. Saya Oke. sih bayangan saya gitu. Mas Fajar, gimana harapannya di masa depan? Ya, karena apa ya? Karena saya lulusan dari FIB. Biasanya Pak Kunchoroning-Ratu selalu bicara bahwa kebudayaan itu berkembang seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakatnya. Masyarakat hari ini melihat Malioboro ini sebagai ruang di mana memberi kamukten tadi manfaat. Harapannya di masa depan pun sama. Sama, ya. memberikan kemanfaatan untuk Kemanfaatan masyarakat ya. untuk masyarakat, sehingga tadi irisan-irisan sosial, irisan-irisan masyarakat, kepentingan-kepentingan itu masih bisa terakomodasi. Jangan sampai kemudian Malioboro ini yang setidaknya sudah 200 tahun kita baca dalam catatan-catatan sejarah. Hanya sekedar menaungi atau kemudian menjadi jawaban dari segelintir orang. Gitu. Malioboro kedepannya harus menjadi satu ruang di mana memberi kebermanfaatan lebih luas kepada masyarakat, termasuk pemilik budaya pada saat itu. Wah, menarik sekali ya bicara tentang Malioboro. Tapi waktu sudah harus berakhir ini. Tapi tentu saja nanti kan kita bisa lanjutkan lagi diskusi Disambung menarik, lagi, obrolan betul. menarik ini. Tapi sebelumnya pengen nih closing statement. Waduh, hal terakhir yang mungkin bisa disampaikan menurut Mas Fajar dan Mbak Purnama terkait dengan Malioboro.
ladies first. Apa? saya Terakhir nih. saya paling ngutip puisinya Mas Jokpin. Nih. Pokoknya kalau bicara Malioboro itu harus yang romantis Ya, gitu kan. dibuka dengan puisi, ditutup dengan puisi. Oke. Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Dan, Luar biasa, keren sekali. dan semoga Malioboro menjadi tempat pulang untuk siapapun Ya. yang berkelana ya Mbak. Wes. Ini closing statementnya bukan? Closing statementnya. Aduh, terima kasih sekali Mas Fajar, Mbak Purnama sudah hadir di Bincang Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Senang sekali, semoga kita besok bisa bertemu lagi ya dalam obrolan-obrolan yang tentu saja menarik seperti hari ini. Baik. Beritahu aku tempat mana lagi yang meski riuh namun tetap romantis. Selain setapak jalan di Malioboro yang diguyur rintik gerimis. Bersama seduhan kopi di angkringan malam hari, Malioboro tetap punya ruang bagi orang yang pernah datang ke tempat ini. Terima kasih matur nuwun, sampai ketemu lagi dalam Bincang Budaya di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Kota Yogyakarta. Salam budaya, lestari budayaku.